Kita kembali lagi lanjutkan perbincangan langsung saja Mas Seno. Sebelum jeda tadi sudah sempat saya sampaikan pertanyaan kepada Mas Seno, termasuk juga melihat bagaimana hasil survei hingga saat ini dan ada nama-nama calon yang begitu kuat ada di benak masyarakat di Jawa Tengah yang selama ini kita sebut sebagai kandang banteng. Apakah kemudian adanya split vote tadi juga dikatakan oleh pihak LSI, ada dari Bang Yus, ini bagaimana pengaruhnya ke langkah PDIP berikutnya? Silakan Mas Seno. Diungkapkan, dipublis oleh teman-teman LSI. Sebenarnya kan yang kita bisa baca adalah jangan-jangan ini ada juga masyarakat di Jawa Tengah yang lebih kenal dengan nama Mas Hendy daripada Mas Hendar Priyadi. Kenapa begitu? Karena kalau bicara dari track record pengalaman secara elektoral, secara keterkenalan, secara ketokohan, itu nama beliau sangat dikenal oleh masyarakat Jateng. Di Semarang saja pernah kemudian terpilih di periode keduanya itu di angka di atas 90%. Nah, sama dengan nama-nama yang lain yang hari ini sebenarnya sedang digodok oleh partai. Tetapi kan PDI Perjuangan ini memang belum memberikan satu rekomendasi kepada satu figur spesifik. Artinya kerja-kerja elektoral untuk melakukan branding secara khusus yang dilakukan oleh segenap kekuatan partai di PDI Perjuangan ini belum terjadi. Bukan karena apa, tetapi kami memang belum mengambil satu keputusan. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa di Jawa Tengah secara historis memang menjadi basis elektoral kami dan punya sejarah panjang bonding dengan PDI Perjuangan. Artinya bahkan di pileg yang lalu pun kami masih dipercaya menjadi partai pemenang pemilu legislatif di Jawa Tengah. Kami juga punya banyak sekali stok kader yang memimpin dan berhasil menjadi pemimpin di berbagai daerah di kabupaten kota di Jawa Tengah yang membuktikan bahwa PDI Perjuangan dan Jawa Tengah memang identik. Oleh karena itu masih punya cukup banyak waktu bagi siapapun untuk melakukan kerja-kerja politik dan kami pun tidak ingin tergesa-gesa. Artinya pilkada dalam perspektif kami ini bukan sekedar persoalan how to win, menang kalah, tetapi setelah menang asumsinya lalu mau ngapain? Memimpin Jawa Tengah dengan populasi yang sangat besar, dengan permasalahan yang begitu kompleks, saya rasa tidak bisa dilakukan eksperimentasi main-main. Harus dengan calon yang punya latar belakang yang jelas, pengalaman memimpin yang jelas, dan kalau dari nama-nama yang muncul dari internal PDI Perjuangan, saya rasa itu mewakili track record pengalaman panjang di bidangnya masing-masing. Mas Hendy pengalaman sebagai eksekutif wali kota 2 periode dan kepala LKPP, misalnya ada nama Mas Bambang Pacul juga sangat moncer di legislatif. Kemudian kemarin muncul nama baru yang diusulkan dari bawah, ada Pak Andika Perkasa misalnya, yang itu punya pengalaman merombak berbagai macam sistem yang lebih progresif di tubuh militer sebagai Panglima TNI. Jadi nama-nama ini adalah nama-nama yang harus kami pertanggungjawabkan pada rakyat siapapun yang kami pilih nantinya. Tetapi kami yakin bahwa efek apapun itu, kami percaya pada kekuatan kolektif dan efek yang paling cespleng adalah efek rakyat. Menguji ketokohan seseorang di pilkada itu tidak hanya dari endorsementnya, tetapi dari pengalaman rekam jejak panjangnya. Memang logikanya adalah logika ketokohan. Bukan semata-mata logika dukungan kelompok, dukungan orang, atau bahkan dukungan partai tertentu, tetapi ketokohan dari masing-masing orang itu saya rasa di pilkada sangat berpengaruh. Itu Mbak Putri. Sudah ada nama-nama dari PDIP, tapi memang masih dalam proses penggodokan, penjaringan dan sebagainya. Termasuk juga tadi dikatakan Mas Seno, yang paling penting saat ini dipikirkan bukan hanya meraih kemenangan, tapi apa yang dilakukan setelah itu. Itu yang menjadi alasan Mas Hensat. Iya, tadi menarik juga. Memang nama aslinya Mas Hendy kan Hendardi itu. Kemudian mungkin masyarakat lebih kenal Hendy gitu ya. Nah ini sekarang yang menjadi penting adalah dari hasil surveinya LSI ini, memang pada saat top of mind itu nama Kaisang nggak ada gitu ya. Tapi pada saat disodorkan ternyata nama Kaisang itu cukup juga menjadi pusat perhatian dari masyarakat. Jadi artinya memang konsolidasi internal PDI Perjuangan itu penting sekali dan kemudian memunculkan nama dari awal. Sehingga tidak tertinggal dengan nama-nama yang sudah beredar saat ini gitu ya, seperti ada nama Mas Kaisang, kemudian ada Pak Ahmad Lutfi, tadi saya sebut Bre di Solo, ada Heri Wibowo di Klaten dan lain-lain. Nah artinya kalau kemudian konsolidasi PDI Perjuangan ini terjadi, bisa menampilkan atau memunculkan nama-nama yang sudah firm dan ajak gitu ya, mereka bisa melakukan kerja-kerja politik gitu. Karena kan waktunya ini tidak lama lagi, hanya sekitar 3 bulanan, 4 bulanan ya, untuk dalam rangka menuju pencoblosan itu. Nah sekarang juga PDI Perjuangan terhadap nama Kaisang bagaimana?
apakah kemudian ada konsolidasi lagi yang bisa membuat akhirnya nama-nama selain jago PDI Perjuangan itu bisa unggul. PDI Perjuangan pernah unggul dari nama yang waktu itu sangat mentereng di Jawa Tengah dan incumbent, namanya Bibit Waluyo. Waktu itu yang didorong adalah seorang Ganjar Pranowo yang pada saat masuk tuh elektabilitasnya kalau saya tidak salah 4%. Karena dia dari Komisi 2 kemudian ditugaskan oleh partai di Jawa Tengah dan kemudian selama waktu penggojlokan ya atau menuju pencoblosan itu konsolidasi rapat dilakukan oleh PDI Perjuangan dan akhirnya sosok Ganjar Pranowo ini bisa unggul dari incumbent Bibit Waluyo. Waktu itu yang menjadi komandan tempurnya tuh komandan pemenangannya saya ingat Puan Maharani waktu itu. Dan apakah kemudian hal itu akan diulang lagi gitu ya, karena nama Ahmad Lutfi kalau misalnya ada Kaisang ya bisa saja mereka jadi satu pasangan gitu. Itu pasti bukan nama yang sembarangan di Jawa Tengah, walaupun Mas Hendy 2 kali di Semarang dan kemudian sekarang LKPP, tapi perlu juga masyarakat memperkenalkan atau dikenalkan dengan nama sosok dari PDI Perjuangan ini gitu. Sementara P3 pun mendapatkan imbas dari koalisi yang kemarin kan, nama kadernya juga muncul dalam survei dan itu bagus sekali. Nah, balik lagi ke PDI Perjuangan, kisah manis Ganjar Pranowo itu bisa saja kemudian terulang bila mereka konsolidasi dari sekarang. Waktu itu Puan Maharani yang memimpin. Nah, entah apakah untuk kali ini Ganjar Pranowo yang kemudian menjadi ketua tim sukses pemenangan di Jawa Tengah, karena terakhir saya ngobrol dengan Mas Ganjar pun dia mengatakan kandang banteng sekarang risau karena memang kesolidannya diuji dari sebelum Pilpres dengan banteng versus celeng. Nah, sekarang muncullah nama-nama baru yang dekat dengan Jokowi, seorang kader PDI Perjuangan yang dibesarkan oleh PDI Perjuangan, kemudian sama-sama kita tahu meninggalkan PDI Perjuangan di Pilpres kemarin. Baik, Mas Seno, konsolidasi harus dilakukan lebih awal jika ingin kembali mengulang kisah manis yang ditorehkan oleh Mas Ganjar Pranowo, Mas Seno. Ya, hari ini sedang dilakukan pemantapan dan penguatan terus-menerus. Yang melakukan kajian adalah Mbak Puan bersama Pak Utut dan tentu Pak Bambang Pacul sebagai Ketua DPD. Ini dilakukan terus-menerus untuk mencari sebenarnya aspirasi masyarakat lebih condong ke siapa. Apalagi kalau bicara tipologi sejarah di Jawa Tengah, ini kan pasangan nasionalis religius sebenarnya sangat diminati dan dibutuhkan. Di pakem sosiologisnya begitu. Secara waktu ke waktu, dari waktu ke waktu, kalau bicara tentang dominasi di pemilu kada, PDI Perjuangan dan P3 ini sempat bergantian memimpin Jawa Tengah. Artinya apa yang menjadi kerjasama politik koalisi semangka itu secara historis terjadi. Nah, hari ini pun saya rasa kami menghargai apa yang menjadi dinamika di masyarakat. Meskipun masih terlalu awal untuk bicara tentang peluang kemenangan yang final, karena di dalam politik itu injury time biasanya yang sangat menentukan, harus diingat betul bahwa endorsement dari sosok-sosok penguasa incumbent misalnya saat ini, itu tidak kemudian melenggang di ruang kosong. Kalau bicara tentang masyarakat muncul misalnya isu tentang dinasti politik, pakarnya kan Bung Yuske Nawas ini. Artinya ada situasi yang bukan ruang kosong dari setelah Pilpres sampai ke Pilkada ini. Ada berbagai ujian dari masyarakat terhadap pemerintah atau penguasa saat ini, yang itu akan menguji apakah efeknya masih akan tetap sama enggak dengan Pilpres kemarin. Kebocoran data yang terjadi kemarin di pusat data nasional, kemudian isu tentang tapera, berbagai isu yang kontroversial di tengah masyarakat, itu kan tentu akan mempengaruhi bagaimana efek endorsement dari tokoh-tokoh tertentu yang identik dengan kekuasaan, itu apakah masih sama manjurnya dengan pada saat Pilpres dan Pileg 2024. Saya rasa ujian itu akan terjadi dan dinamika sekian bulan ini akan terus berubah. Dan PDI Perjuangan tidak ingin tergesa-gesa untuk mengambil langkah daripada kejengkang. Saya rasa itu, Mbak Putri. Baik, ada isu-isu menarik tadi yang dimunculkan oleh Mas Seno, Bang Yus, dan dikatakan tadi apakah kemudian isu-isu yang terjadi belakangan ini setelah kemudian Pilpres ini terjadi bisa memberikan pengaruh juga, cukup kuatkah kemudian Jokowi efek setelah adanya isu-isu yang cukup dikritisi oleh masyarakat, Bang Yus? Isu tersebut memang ada, apalagi yang harus diingatkan ini pilkadanya masih November. Pada saat nanti kan kalau kemarin mungkin Pak Jokowi bisa berkantor hampir sebulan penuh kali ya di Jawa Tengah dan ada berbagai program yang dijalankan di Jawa Tengah, nanti kan itu pilkadanya di November ketika
Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat gitu. Tapi memang yang harus diingat berdasarkan hasil survei LSI juga ada kecil memang jumlahnya, ada 9,5% masyarakat yang melihat bagian dari kerabat politisi atau tokoh politik itu menjadi satu pertimbangan dalam mempengaruhi keputusan mereka untuk mendukung siapa. Tapi benar apa yang dikatakan oleh Mas Seno dan juga dikatakan oleh Mas Hensat, saat ini tuh masih sangat cair posisinya. Belum ada tokoh yang mendeklar secara pasti berpasangan dengan siapa, dan semuanya masih saling menerka satu sama lain. Logistik juga mungkin belum turun, tapi yang harus jadi perhatian juga, kalau kader-kader PDIP ingin serius menantang mereka yang diasosiasikan dengan Pak Jokowi, itu yang harus dilihat berdasarkan data yang kami punya. Awareness atau popularitas mereka itu masih belum mencapai titik optimum, masih rata-rata di bawah. Misalkan Pak Bambang Pacul itu ada di 37%, Pak Hendrar Prihadi itu ada di angka 18,7% gitu, masih sangat rendah gitu popularitasnya. Meski yang harus dicatat adalah likability mereka itu cukup tinggi. Pak Hendrar misalkan meski hanya 18,7%, tapi likability-nya itu paling tinggi, mencapai 70,1% gitu. Jadi ada PR banyak bagi PDIP ke depannya jika ingin benar-benar menantang geng Solo ini di Jawa Tengah untuk meningkatkan popularitas mereka terlebih dahulu dan kemudian mempersolid basis akar rumput yang selama ini mungkin dalam pilpres atau pilpres kemarin itu terpecah gitu. Dan ini PR terbesar buat PDIP. Baik, Mas Seno sudah disampaikan tadi oleh Bang Yus, jika memang ingin menantang kandidat nanti yang terkait ataupun juga terafiliasi dengan Presiden Joko Widodo, geng Solo begitu, awareness harus mulai dibangun dari sekarang, popularitas juga harus ditingkatkan. Nanti Mas Seno bisa berikan tanggapan setelah jeda, termasuk juga Mas Awi bisa berikan pandangan. Mas Seno sudah menyebutkan tadi, sepertinya pakem di Jawa Tengah begitu kuat menduetkan nasionalis dengan religius. Akankah kemudian ini artinya duet kembali PDIP, P3 akan kembali terulang? Nanti ya Mas Awi, setelah jeda kita akan kembali bahas sesaat lagi.